kajilah Al-Quran, kajilah makna Al-Quran, dengarkan para fatwa-fatwa alim ulama. Jangan sampai ketika para ulama sudah meninggal kita turut rame-rame mengatakan turut berduka cita, sementara ulama sedang ada kita jauhi, tidak kita ambil fatwanya, kita tidak dengarkan fatwanya, kita tidak dengarkan ceramahnya. Itu yang menjadi sayang yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah wa nahana 'anil mufarraqati wal 'adawati wal ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jannatu 'iddat liman ittaqa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah dengan inayahnya kita semua diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari, dan semoga apa yang telah kita kerjakan dan yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salamnya Allah semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan berupa syafaatnya agar kita selamat di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ikhwan fillah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam kesempatan hari ini kita masih ada dalam pembahasan akidah sama'iyah, di mana akidah ini yang akan kita bahas yaitu rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau lebih dikenal dengan kata qiyamah. Jadi hari akhir itu kenapa disebut hari akhir? Karena memang penghujung dari kehidupan manusia di muka bumi ini, bumi dan langit pada umumnya, dan di mana hari itu pun hari terakhir kehidupan manusia. Baik ikhwan fillah, dari qiyamah sendiri itu para ulama menafsirkan artinya qiyamah itu hari pendirian atau hari pembalasan, hari di mana semua yang telah kita lakukan dan semua kita kerjakan akan menjadi dan akan mendapatkan balasan. Baik, untuk pembahasan tentang qiyamah ini tentu ada baiknya kita bahas dulu dari awal penciptaan bumi ini, yang mana Allah telah menciptakan bumi dan ini pada rentang waktu sekitar 6 hari yang firman ke dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dan Allah menciptakan bumi dan langit ini dalam rentang waktu 6 hari. Dan dari penciptaan itu Allah juga menciptakan prosesnya, yang mungkin itu saya tidak akan bahas terlalu mendetail, dan karena kita berfokus di kiamat atau di hari akhir. Dan setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga dan turun ke dunia ini atau ke bumi ini, maka beranak pinaklah atau tersebarlah umat manusia sehingga berbagai suku-suku dan berbangsa serta bernegara, ras, agama, bangsa, jenis kulit dan sebagainya Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan semua manusia seperti yang Allah firmankan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan semua sebuah makhluk yang mengalami kehidupan di muka bumi ini akan mengalami kerusakan, artinya akan mengalami kematian. Nah, sebelum menginjak ke yaumil akhir,
maka manusia akan diawali dengan masuk pintunya yaumil akhir yang disebut dengan alam barzah. Yang mana manusia setelah meninggal dunia, maka manusia itu dimasukkan ke alam kubur atau dikenal dengan alam barzah. Kenapa disebut alam barzah? Karena alam itu adalah batasan di mana bumi dan atau hari sekarang dan hari akhirat atau di yaumil akhir. Akhirat yang dimaksudnya. Jadi yang dimaksud dengan alam barzah itu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, setelah Allah menurunkan beberapa ciri-ciri kiamah, baik sugro maupun kubro, tapi yang paling menjadi sorotan adalah kiamah kubro, yang dijelaskan dalam tafsir Sawi bahwa ciri kiamah itu ada 6, disebut dikumpulkan dalam Tamad Dair, dan didukung dengan firman atau sabda-sabda Rasulullah SAW, baik dengan hadis dan asar para ulama tentunya, yang menerangkan tentang kiamah itu sendiri. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran, ciri yang paling umum itu disingkat atau disebutkan dengan dimulai ta, mim, da, ain, ya, ro. Nah, itu yang akan menjadi ciri kiamah. Apa saja? Yang pertama itu ta. Yang dimaksud dengan ta itu adalah tasyabuh. Di mana yang sebelum Allah menghancurkan bumi ini, sebelum Allah menciptakan atau mengakhiri kehidupan di muka bumi ini, Allah akan memberikan ciri-ciri kiamah. Seperti ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kiamah oleh Jibril alaihissalam, maka Rasul pun hanya menjawab as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Cuma Rasul menjawab bahwa akhir atau kiamah itu akan terjadi pada hari Jumat. Itu yang paling Rasul jawab dari pertanyaan Jibril alaihissalam di depan para sahabat pada waktu itu. Baik Iwan, selanjutnya hanya Rasul memberikan ciri-ciri kiamah, gitu kan? Ciri sebelum kiamah itu terjadi ada cirinya. Yang pertama yang tadi saya sebutkan adalah tasabuh. Artinya tasabuh itu menyerupai. Manusia sudah menyerupai hewan, hewan sudah menyerupai manusia, laki-laki sudah menyerupai perempuan, perempuan sudah menyerupai laki-laki. Dalam hal apa? Kita beri contoh. Sekarang banyak hewan yang lebih dimuliakan ketimbang manusia. Hewan diberi rumah, hewan diberi makan enak, hewan diberi tempat tinggal yang layak. Sementara manusia tinggal di kolong jembatan, makan hanya sisa-sisa dari pungutan sampah. Dia tidak punya pakaian yang layak untuk dipakai. Itu sudah kontradiktif dan memang sangat-sangat kontras, sering kita temui dan sering kita lihat di kehidupan pada akhir-akhir ini. Begitupun manusia menjadi hewan. Sekarang manusia itu sudah tidak, sebagian manusia, bahkan mungkin sebagian besar manusia itu sudah tidak bisa lagi merawat rasa malunya, terutama di kaum Hawa yang sering kita lihat banyak wanita sudah mengumbar auratnya, banyak wanita yang sudah tidak malu lagi kelihatan auratnya. Maka ketika akal, hati, serta jiwa sudah tidak diatur dan tidak mengikuti aturan Allah, maka betul kata Al-Quran, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Itu ketika orang sudah tidak pikirannya sudah tidak dijalankan, terus si rasanya, matanya sudah tidak diperlihatkan kepada hal yang baik, maka dia itu akan memperlihatkan perilaku-perilaku yang Allah cantumkan sebagai ahli neraka jahanam. Mana perilakunya? Ya perilakunya seperti tadi. Orang itu sudah tidak bisa merawat rasa malunya. Di mana kita sudah bisa dengan mudah untuk saat ini pada zaman sekarang untuk mengakses hal-hal yang memang di luar aturan Allah. Pornografi sudah mudah untuk diakses oleh anak-anak sekalipun. Dan apakah hal itu sudah seperti
layaknya manusia itu sudah tidak layaknya seperti seorang manusia, itu sudah seperti hewan. Di mana kita lihat hewan berhubungan badan di tengah atau di depan umum, itu sudah mereka tidak punya rasa malu. Apa bedanya dengan manusia yang melakukan hubungan badan meskipun di kamar, tapi yang menonton itu berjuta-juta, bahkan seolah-olah dia itu melakukan hubungan badannya di depan khalayak ramai. Apakah itu perilaku manusia? Itu sudah bukan perilaku manusia, itu sudah seperti hewan. Terus manusia pun ketika mencuri atau mengambil benda itu akan lebih berbahaya ketimbang hewan. Hewan kalau masuk ke tempat kebun, misalkan hanya diambil daunnya saja, sementara manusia daunnya, tangkainya, dan umbinya pasti dibawa. Hal itu memang sudah mencerminkan bagaimana manusia ketika akal dan pikirannya dan jiwanya serta perjalanannya sudah tidak sesuai dan tidak didasari dengan koridor agama, maka yang terjadi perilakunya akan seperti hewan. Itu yang dimaksud dengan tasyabuh. Di mana tasyabuh itu manusia sudah seperti hewan, hewan sudah seperti manusia, manusia dihinakan layaknya seperti hewan, hewan dimuliakan layaknya manusia, maka tinggal tunggu, kiamah akan terjadi. Jadi yang dimaksud dengan tasyabuh itu seperti itu. Terus sekarang laki-laki lebih tertutup auratnya ketimbang perempuan. Perempuan seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa auratnya perempuan adalah sepakat ya, para mazhabul arba'ah ulama menyepakati bahwa aurat perempuan itu kullu badan, seluruh tubuhnya itu adalah aurat, illa wajah wa daf'ul kafaini, kecuali wajah dan telapak tangan, itu pun fi shalah, dalam sholat. Berarti di luar sholat seluruh tubuhnya adalah aurat, baik suaranya, baik wajahnya, baik tubuhnya, itu adalah aurat, dan itu akan menimbulkan fitnah. Dan sementara laki-laki sekarang sudah tertutup auratnya, karena laki-laki auratnya dari mulai bujal sampai ke lutut, itu aurat laki-laki. Maaf, saya revisi ya, dari pusar gitu kan. Kalau orang-orang tidak mengetahui, itu dari pusar sampai ke lutut, itu aurat yang ada pada laki-laki, itu pun dalam sholat. Jadi laki-laki dalam madhab Imam Syafi'i atau madhab fikih, kalau seorang laki-laki dalam keadaan terbatas tentunya ya, dia tidak mempunyai pakaian seperti yang terjadi pada Sa'labah, dia tidak mempunyai pakaian, jadi pakaian setiap sholatnya itu Sa'labah itu bergantian dengan istrinya. Jadi kalau tidak dalam waktu atau dalam keadaan terbatas, itu laki-laki boleh sholat hanya menutup auratnya, yaitu dari pusar sampai ke lutut saja. Si bajunya boleh telanjang dada, terus kakinya boleh terbuka, betisnya boleh terbuka, asal lutut dan pusar tidak terbuka atau tertutup, itu sah sholatnya menurut hukum. Itu yang dimaksud dengan tasyabuh. Selanjutnya, setelah manusia bercampur aduk, sudah tidak bisa lagi mana yang benar dan mana yang salah, mana baik dan mana yang buruk. Artinya tasabuh sudah bercampur, hampir yang benar saja hampir dikatakan salah, yang salah sudah dikatakan benar, yang zalim sudah dikatakan adil, adil sudah disebut zalim dan sebagainya. Maka selanjutnya tentu akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa, di mana Islam hanya tinggal nama, Muslim hanya sebagai status. Bahkan kemarin setelah saya lihat di statistik pemerintahan atau di statistik Departemen Agama, ternyata memang kita itu 95% umat Islam, tapi 65% dari 95% itu tidak bisa membaca Al-Quran. Itu sangat menyentuh dan sangat aneh sekali, di mana umat muslim mengaku dirinya muslim tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran, jauh untuk memahami Al-Quran dan jauh untuk mendalami isi dan makna Al-Quran itu sendiri. Nah tasabuh itu akan semakin dipermudah atau akan semakin diperjelas dengan terjadinya hal seperti itu.
Di mana kekacauan sudah terjadi, di mana manusia sudah tidak lagi menjalankan kehidupannya sebagai orang yang beradab dan orang yang berakhlak, juga orang yang berakal, maka Allah turunkan Mim, artinya Mahdi. Allah turunkanlah Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu diutus oleh Allah setelah manusia sudah mengalami kekacauan, di mana yang benar yang sudah dikatakan salah, yang salah sudah dikatakan benar. Hukum Allah sudah dijadikan mainan, sudah dijadikan alat untuk kekuasaan, dijadikan alat untuk politik, dijadikan alat untuk menyerang. Maka turunlah Imam Mahdi untuk meluruskan dan membawa kejayaan Islam itu sendiri. Nah, lalu siapa saja yang akan menjadi prajurit atau akan menjadi ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, saya disekat di garis bawahi bahwa sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah wajib meyakini turunnya Imam Mahdi sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kelak di akhir zaman akan kejayaan Islam akan kembali terulang oleh keturunanku yang sama namanya denganku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Tapi perlu kita ketahui bahwa nama-nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Qasim, ada Abal Yatim dan sebagainya. Itu kita lihat, cuma nama ayahnya pasti Abdullah, ya kan? Nah, hal ini yang akan membawa kejayaan Islam kembali. Siapa saja yang akan menjadi prajurit Imam Mahdi pada kelak, ya, di mana Islam akan berjaya kembali dan Islam akan menang kembali dan Islam akan ada pada jalur yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang giat dan orang-orang yang istiqomah dalam memegang keimanan dan keislaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Imannya semakin kuat semakin hari, dan imannya tidak lekang oleh waktu, dan imannya tidak tergerus oleh peradaban yang terjadi pada zaman-zaman saat ini. Mana ketika kekacauan terjadi, dirinya tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak jauh dan tidak terlepas dari pergaulan dan dari fatwa para alim ulama. Maka dari itu saya mengajak kepada ikhwan, kepada saudara semua, sebelum terjadi kekacauan yang luar biasa dan sebelum itu membawa diri kita ke jurang yang lebih jauh dan ke alur yang lebih jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak lupa untuk mengajak, kajilah Al-Qur'an, kajilah makna Al-Qur'an, dengarkan para fatwa-fatwa alimil ulama. Jangan sampai ketika para ulama sudah meninggal kita turut rame-rame mengatakan turut berduka cita, sementara ulama sedang ada kita jauhi, tidak kita ambil fatwanya, kita tidak dengarkan fatwanya, kita tidak dengarkan ceramahnya. Itu yang menjadi sayang yang luar biasa. Untuk para alimil ulama yang meninggalkan kita, setidaknya dia sudah menyimpan aset yang luar biasa dan juga menyimpan modal untuk bekal kehidupannya di akhirat, yaitu menambahkan aset berupa ilmu dan fatwanya. Itu sudah cukup dan sangat berharga bagi mereka-mereka yang telah berjuang memberikan atau menyalurkan dan meluangkan waktu serta tenaga juga hartanya untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sebagai umat yang terakhir, umat yang masih jauh dari harapan untuk disebut orang yang soleh dan orang yang jauh sebagai disebut orang yang ahli surga dan orang yang alim, maka tidak lupa jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Teruskan menuntut ilmu. Sedikit ilmu yang kita miliki terus amalkan, itu akan menjadi pemegang dan akan menjadi penuntun kita menuju jalan yang lurus menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sebaliknya, ilmu terus kita tuntut tapi amal tidak kita laksanakan. Maka hanya orang-orang yang beruntung, yang istiqomah, yang menjalankan aturan Allah yang akan menjadi prajurit Al-Mahdi untuk memberantas kekufuran, kezaliman, kemusyrikan, kemunafikan yang ada, yang terjadi pada kita saat pada musim atau pada manusia di akhir zaman nanti.
Terus untuk selanjutnya, ciri dari kiamah yang paling besar itu adalah dal, dari ta, tasyabuh, mim. Turunnya Imam Mahdi, dalnya itu Dajjal. Jadi sebelum kiamat terjadi, maka Allah akan menurunkan berupa makhluknya, di mana makhluknya itu Allah berikan kekuatan, Allah berikan keajaiban, Allah berikan keistimewaan, Allah berikan kesaktian yang mana dia itu akan bisa mengubah apapun hal yang dia inginkan, yang makhluk inginkan, dan akan bisa mengubah apapun yang kita inginkan hanya untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dajjal ini manusia biasa. Ya, jadi kecepatan Dajjal itu dalam rentan waktu 40 hari 40 malam itu, si Dajjal sudah bisa menguasai bumi dan bisa mencari bumi, bisa mencari makhluk, bisa mencari manusia dimanapun manusia itu berada. Sekalipun manusia itu di dalam gua, dia bisa menemukannya. Seiring mungkin kita bisa melihat teknologi yang berkembang saat ini, mungkin itu akan membantu bagaimana Dajjal bisa menguasai kita dan bisa menemukan manusia yang ada di muka bumi ini, sehingga sejengkal tanah pun tidak ada yang tidak dipijak oleh si Dajjal. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu nanti di akhir zaman jangan berkata kalau bertemu Dajjal saya akan mampu. Itu jangan pernah. Kalaupun kamu bertemu dengan Dajjal, bersembunyilah. Dan karena Dajjal bisa mengubah dan bisa menjerat seseorang dari yang tadinya iman menjadi kafir. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, orang yang teguh memegang keimanan dan keislaman. Di mana pada waktu itu sebelum Dajjal turun, ada yang mengatakan akan didahului dengan kemarau 3 tahun. Yang mana dengan kemarau 3 tahun itu manusia kelaparan luar biasa, kehausan luar biasa. Hanya untuk merebutkan sepotong roti saja bisa saling bunuh-membunuh. Nah, hal itu akan memicu ketika si Dajjal datang, manusia dalam kehausan, maka si Dajjal akan memberikan penawaran terbaik, akan memberikan makanan terbaik, akan memberikan kehidupan yang layak, dan akan memberikan kekayaan atau akan memberikan kehidupan yang sesuai, di mana manusia itu sedang lapar-laparnya, sedang haus-hausnya, sedang panik-paniknya untuk mempertahankan hidup. Maka si Dajjal turun seolah-olah dia itu sebagai penolong dan sebagai dewa penolong, padahal dia akan menjerumuskan dan akan menjadikan kita budaknya dan menjadikan kita temannya kelak di yaumil kiamah, di nerakanya Allah tentunya. Nah, hal ini diperkuat atau mungkin ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang melafalkan atau menghafal atau hafal 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat akhir dari surah Al-Kahfi, maka akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Maka saya menyarankan bukan hanya hafal, tapi kaji. Yang dimaksud ya bukan hanya menghafalkan saja, tapi tidak dikaji dan tidak diamalkan, dari mulai alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, itu sampai 10 ayat dan 10 ayat akhir. Jadi si Dajjal itu diberikan kekuatan di mana manusia sedang dalam keadaan goncang, dalam keadaan haus dan panik mempertahankan kehidupan. Maka untuk dan akan dimusnahkan si Dajjal ini oleh Imam Mahdi tadi, dibantu atau diperkuat dengan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Itu bisa kita temui atau kita bisa baca dalam kitab At-Tadhib wa Tarhib atau di dalam kitab Bidayah wa Nihayah tentang perjalanan atau yang terjadi pada umat manusia di akhir zaman, dari mulai Nabi Isa diturunkannya Nabi Isa alaihissalam, atau dari mulai turunnya Imam Mahdi kemudian dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan sebagainya, sampai nanti kita akan membahas Ya'juj Ma'juj.
Nah, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena berhubung waktu dan kesempatan kita mungkin pada kesempatan hari ini tidak bisa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah 3 ciri lagi kita akan bahas di episode mendatang. Jadi pada simpulnya, sebelum kiamah ini terjadi, maka Allah memberikan ciri-ciri yang paling utama. Yang pertama itu tasyabuh, yang kedua turunnya Imam Mahdi, yang ketiga turunnya Dajjal. Ya, insya Allah nanti akan turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi lebih kuat menghadapi zaman dan menghadapi kondisi pada saat ini, di mana kondisi saat ini luar biasa. Fitnah sudah mulai bertebaran, penyesatan serta kemusyrikan dan kemunafikan sudah muncul dan sangat jelas di kalangan kita, di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Hal itu tentu akan lebih mendekatkan diri, dan semoga itu akan menjadi salah satu motivasi untuk kita lebih memotivasi, memperkuat keimanan dan memperkokoh ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, ikhwah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat dan maslahat, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau ada salah penyampaian kata. Itu mutlak dari kesalahan dan kekhilafan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.